kapan diarani zaman akhir bae lah ora sampe melu kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah lambang dan semboyan yang menggerakkan perasaan, ya. Lambang dan semboyan yang menggerakkan perasaan. Itu seperti apa? Yaitu tadi sih saya sudah menyampaikan misalnya ya. Yang menggerakkan perasaan misalnya lambangnya adalah aku ya wong cilik kan menggerakkan perasaan orang-orang rakyat biasa untuk mengikuti dia gitu ya. Tapi ada yang lebih menggelitik lagi, apa contohnya? Barangkali ada yang mau memberi contoh Pak PP. Contohnya apa yang menggerakkan perasaan misalnya ya, supaya lebih heboh gitu ya. Nah, sekarang saya contohkan politisi kita aja ya, tapi bukan dai ya. Misalnya ini apa? Kayak Pak Karno ya. Pak Karno itu dulu menggerakkan perasaan dengan istilah-istilah ya, yang di situ misalnya jas merah gitu ya. Kalau pidato jas merah itu artinya jangan melupakan sejarah gitu ya. Artinya bahwa sejarah bahasa Indonesia adalah yang memproklamasikan adalah Soekarno misalnya ya. Terus kemudian dulu kita adalah dijajah, dan yang di sini penjajahnya yang melawan pertama kali adalah ulama gitu misalnya. Nah, itu kan menggerakkan perasaan dengan semboyan-semboyan tertentu. Jas merah itu kan semboyan ya. Nah, kalau dalam Islam itu apa? Saya sementara belum ingat ya. Biasanya saya teringat siapa yang menggunakan slogan-slogan tersebut ya. Itu seperti itu ya. Kalau dalam atau ya gue mikimbok ana lindu sedina ping pitu kowe tetep gatolan waton gitu ya orang Jawa dulu. Lah sing dimaksud gatolan waton apa? Tetaplah memeluk agama Islam ya. Jadi apapun yang terjadi peluklah agama Islam. Ini berarti lambang dan semboyan yang menggerakkan perasaan. Itu tapi oh ya, ada ya zamannya Kiai Hasyim Asy'ari ya. Untuk menggerakkan perasaan itu kan dulu atau zamannya penjajahan ya. Merdeka atau mati kan gitu ya. Nah, itu adalah untuk menggerakkan perasaan orang-orang yang di situ tadinya malas berjuang ya kan, atau takut menghadapi peluru untuk berjuang kemerdekaan Indonesia. Dengan slogan dan semboyan tersebut perasaannya tergerak, merdeka atau mati. Artinya apa? Kalau kita tidak merdeka ya lebih baik mati, atau kita berjuang untuk kemerdekaan sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Nah, itu lambang dan semboyan yang menggerakkan perasaan. Nah, dalam berdakwah juga begitu kan. Di dakwah itu ada yaitu apa? Jihad fisabilillah hatal jannah. Artinya terus berjihad sampai mati kan itu ya, menyebarkan Islam, berdakwah Islam itu misalnya. Yang poin keempat, dengan menggunakan surat bukti. Nah, surat bukti ini yang dimaksud itu bukan hanya surat, tapi segala sesuatu yang ada buktinya di masa lalu itu namanya surat bukti ya. Misalnya apa? Misalnya tentang kata-kata dari Mbah Hasyim ya, kata-kata kalau sekarang itu yang lagi ngetren misalnya Gus Baha ya kan. Gus Baha bilang wong sing paling malu ya, orang yang paling malu di akhirat kelak adalah orang yang tidak bersujud atau tidak sholat kan gitu. Itu terus di labeli di situ Gus Baha itulah. Itu kan namanya menggunakan surat bukti, artinya ada buktinya bahwa itu yang mengatakan adalah Gus Baha kan gitu ya. Terus Mbah Maimun Zubair juga begitu ya. Mbah Maimun Zubair itu mengatakan ya, mengatakan bahwa orang yang lahir di bulan April itu bakatnya menjadi orang kaya. Karena apa? April adalah bulan anggaran negara itu disusun pada bulan April. Itu kan pendapatnya Mbah Maimun Zubair kan seperti itu. Nah, kamu labeli. Lah itu namanya surat bukti. Ya, boleh untuk berdakwah untuk menggunakan nama-nama orang yang sudah ada untuk diri sendiri. Itu untuk diri sendiri artinya kita gunakan. Tapi ya jangan diakui itu kata-kata kita. Itu ya memang
kata-katanya Mbah Mun itu misalnya ya. Kalau saya sendiri tidak setujunya apa? Ya kan anggaran negara bulan April kan periode itu pas tahun berapa ya? Pas saya kelas 4 SD lah. Berarti tahun 70 sekian ya, 75-an apa 70 berapa ya. Itu. Ya dulu itu anggarannya dipakainya pada bulan Januari ya, termasuk sekolah ya. Dulu itu sekolah awal ya, masuk sekolah tahun ajaran baru ya. Sebelum saya kelas 4 SD, berarti saya mengalami 3 tahun itu bulan Januari ya. Jadi begitu bulan Januari ya, tahun anggaran baru dan juga tahun ajaran sekolah dan pendidikan baru itu ya, tahun Januari. Itu gara-gara April itu dulu, gara-gara di Indonesia itu ada libur panjang di bulan itu ya. Jadi yang seharusnya sudah masuk jadi libur, karena dulu itu pernah ada di zaman saya kecil, saya kelas 4 SD kelas 3 atau kelas 4 lah pokoknya ya, itu sekolah libur 40 hari kalau bulan Ramadan. Nah 40 hari libur itu kan menggeser kurikulum sekolah. Nah maka kemudian kurikulum sekolah sampai sekarang itu dimulainya bulan Juli, kalau dulu itu Januari ya. Nah itu termasuk anggaran belanja ya. Jadi boleh digunakan monggo, tapi kalau saya tidak menggunakan yang April itu bikin kaya ya. Tapi nyatanya Nabi Muhammad juga lahirnya bulan April ya, beliau juga kaya kan gitu ya. Kan Nabi Muhammad secara secara nasional memang lahirnya juga bulan April ya gitu. Ya boleh ya. Yang kelima adalah kerakyatan ya. Kerakyatan itu yang dimaksudkan menggunakan semboyan rakyat banyak ya. Wong rakyat ki apa sih ya semboyannya singkatnya. Wah ya ini nih saya ingat, mangan ora mangan asal kumpul gitu ya. Itu semboyan rakyat zaman dulu ya, zaman saya kecil itu saya sering dengar, lah ora usah lu ngado-ado ya, golet pangan ado-ado ora usah, kene bae lah kumpul keluarga ya, mangan orang mangan asal kumpul ya. Makanya ketika saya zaman kecil saya dulu itu ndak ada orang pergi ke luar negeri ya cari duit banyak untuk keluarganya, enggak, tetap di rumah, tetap tani, tetap apa gitu ya, untuk keluarga. Kenapa? Merasa tidak harus kaya ya, dan mangan orang mangan asal kumpul. Jadi kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Itu adalah slogan rakyat zaman dulu ketika saya masih kecil, saya ingat. Tapi sekarang kebalik ya, sekarang itu slogannya dibalik ya, kumpul ora kumpul sing penting mangan ya kan. Jadi banyak ya suami pergi ke luar negeri mencari nafkah, bahkan istrinya ya yang mencari nafkah, suaminya di rumah ya, atau anaknya yang ke luar negeri untuk ngopeni orang tua, karena memang itu semboyan rakyat sekarang. Nah ini tapi kalau di dalam Islam bukan itu, ini kan contoh semboyan-semboyan rakyat. Tapi yang terkait dakwah ya monggo Anda cari, misalnya semboyan rakyat tentang apa ya, misalnya apa, banyak ya, misalnya apa, kalau dalam Islam ada ya, al muslim kal bunyani ya kan, Islam itu bagaikan satu bangunan itu ya. Nah itu dari hadis memang, tapi itu kan bisa dijadikan semboyan rakyat ya. Bahkan kalau di dalam Indonesia itu ada ya, orang Islam atau satu keluarga itu bagaikan satu tubuh ya, di mana ada sedikit atau salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota yang lain merasakan. Misalnya apa, sing kepaduk sikile, sing menangis matanya ya mbok, terus lambene sing damuni larane ya karo ngomong ya kan, tangannya ngusap-usap, ya Allah larane ya Allah gitu ya, atau astagfirullah kan gitu ya, terus kanannya berbesmili, aduh lara banget nangis gitu ya. Itu adalah ibarat orang muslim seperti itu, bagaikan satu tubuh seharusnya ya. Jadi ini untuk dakwah ya bisa. Jadi orang Islam itu nggak boleh saling menghujat. Sekarang kan aneh ya, sesama Islam yang satu madani kunut karo ora kunut ya, sesama Islam sing satu madani apa mending kayak banyak lah ya, saling menghujat. Itu nggak betul.
beda pendapat itu dikatakan Rasulullah ya kan, yang namanya khilafiyah adalah bisa jadikan rohmah. Artinya suatu perbedaan pendapat itu jadikanlah suatu rohmah. Rohmah itu kasih sayang atau rahmat atau apa ya, keberkahan itu ya. Itu yang bagus itu seperti itu. Jangan malah saling madan wadanan. Wong Islam karo Islam ku wadan wadanan, yang sing seneng sing non muslim ya kan. Bahkan di grup-grup WA ya, kayak kemarin ya ana wadanan-wadanan istilah ke kadrun, ke udah kadrun apa, sampai sekarang malah saya nggak tahu namanya kadrun apa maksudnya ya. Terus yang lainnya ngomong apa lagi, ngomongnya nggak usah kayak gitu ya. Itu namanya apa namanya, semboyan yang tidak sesuai, yang sesuai itu tadi ya. Orang Islam dengan yang Islam lainnya adalah sebagaikan satu tubuh, dimana apabila ada yang sakit maka kemudian yang lainnya merasakan itu yang baik. Jadi jangan malah saling menghujat ya, saling meremehkan, saling membuli dan sebagainya, apalagi menfitnah. Naudzubillah ya, menzolimi ya. Islam ora kuat engkau ya, lama-lama hancur, naudzubillah kan itu ya. Jadi kehancuran Islam atau kehancuran agama manapun atau keluarga manapun atau bangsa manapun ini ya, dari saya sampaikan itu faktor yang paling kental, paling kuat untuk menghancurkan adalah dari dalam sendiri ya. Organisasi, keluarga, bangsa, negara, agama, itu yang menghancurkan paling faktor dominannya adalah dari dalam diri sendiri. Artinya apa? Suami istri misalnya ya, disantet, dipelet ya, terus kemudian fitnah supaya cerai, supaya berpisah ya. Tapi kalau dari mereka berdua sendiri saling kuat menguatkan, saling mempertahankan diri, itu sulit untuk berpisah. Tapi kalau dalam diri sendiri ya, walaupun orang tuanya sudah ngomongi kamu jangan cerai ya, saudara-saudaranya juga ngomongi seperti itu, teman-temannya juga, tetangganya juga, tapi suami itu, istri itu sendiri memang berkemauan cerai ya, petil kan gitu. Itu contoh kecil ya. Nah, apalagi Islam juga seperti itu. Islam yang sebesar ini, kalau umat Islamnya sesama Islamnya sendiri saling membuli, saling menjelekan, saling menfitnah, ya mudah hancurnya. Tetapi kalau dari luar ya, meskipun dibom ya, meskipun Islam itu diremehkan, dihujat, dibully, diserang, diperangi, tapi umat Islamnya itu sendiri kokoh bersatu, itu tidak bisa ya. Justru dari Islamnya itu sendiri yang bisa hancur ya, naudzubillah. Oke, saya lanjutkan. Yang keenam adalah dengan poin yang keenam, teorinya Bapak Mukhtar Lubis ya, itu mengatakan ada teori ajakan massal atau rame-rame. Nah, itu saya gambarkan seperti kampanye. Itu kampanye kan ajakan massal rame-rame ya. Mari kita pilih gambar Budin gitu ya. Kalau pilkades ya, gambar jagung gitu misalnya ya. Nah, kalau pilpres misalnya pilih nomor 2 kan gitu ya. Dulu saya ingat ini sekedar itu aja ya, sekedar contoh misalnya ya. Itu dulu ada kampanyenya Pak Jokowi ini gini. Ada ini sudah berlalu ya. Ini hanya contoh saja. Saya tidak menjelekkan salah satu, enggak. Saya dengar ada kampanye yang masuk ke WA saya, ada videonya, itu ngomong gini. Nah, jangan coblos nomor 1 ya, karena nomor 1 itu sulit, harus pakai sandi ya kan. Kan Sandiaga Uno karo Prabowo kan itu ya, sulit. Nah, coblos saja nomor 2 ya. Sudah apa itu, nomor 2 itu insya Allah dengan pasangannya Pak Ma'ruf maka akan jadi amin gitu ya. Ma'ruf amin, lucu ya, pinter-pinternya gitu. Sudah terhapus itu ya, di mana itu videonya itu ya. Ituannya merupakan ajakan massal rame-rame atau kampanye. Lah Islam juga boleh seperti itu. Tapi kalau Islam ajakan massalnya, kampanyenya rame-rame yaitu ya, siapa yang sholat berjamaah subuh maka dia akan mendapatkan fadilah dan karomah melebihi
dunia dan isinya. Nah itu kan ajakan rame-rame supaya berjamaah sholat subuh misalnya ya. Atau siapa yang mendatangi suatu majelis taklim, majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Itu kan betul ya di dalam hadis. Tapi ini juga bisa dijadikan propaganda. Artinya supaya banyak yang hadir dalam majelis taklim, yang hadir dalam pengajian akbar itu misalnya, atau sholawat ya. Siapa yang mau bersolawat maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah gitu ya. Langsung Anda terus menyebarkan brosur supaya datang ke sholawatan. Beda ya, ada propagandanya, kampanyenya seperti itu dengan enggak ya, undangan tok. Assalamualaikum bla bla bla, sholawat di sini jam sekian. Sedikit yang datang, tapi ketika ada kampanye yang datang pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sesuai janjinya Rasulullah. Nah itu akan lebih banyak yang datang gitu ya, insya Allah ya. Dan itu sudah janji ya. Sekarang poin yang ketujuh. Yang ketujuh dari teori Mukhtar Lubis ini adalah menipu dan berbohong. Itu tadi ada ya di teori Dorothy Multigraph juga ada. Nah, menipu dan berbohong itu dalam propaganda itu boleh, artinya ngelomboni gitu ya, ngelomboni apa namanya, king kongger sing mangkat ya, sing mangkat ngaji engko dinai sembako ya. Nah ternyata ora. Nah itu tapi ini tidak boleh kalau dalam dakwah ya. Kalau dalam dakwah itu boleh berbohong atau boleh menipu, tapi yang menang, artinya itu yang benar ya, tidak yang salah. Contoh dulu dikisahkan kalau nggak salah itu Imam Bukhari atau siapa ya, atau Imam Ahmad ya, itu ceramah di di masjid ya, setelah sholat jamaah itu mengatakan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ikhwanul mukminin, muslimin gitu ya. Artinya apa? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan mukminin, nanti malam Rasulullah akan membagikan warisan kan gitu ya. Akhirnya yang tadinya itu pada sholat isya itu pada pulang ya, terus kemudian tidak di masjid, itu pada di masjid gitu ya, terus pada menunggu-nunggu. Wah ini mau ada Rasulullah ada bagi-bagi warisan. Nah itu menunggu itu karena propaganda itu tadi ya, teknik, kalau saya mengatakan bukan menipu ya, itu trik ya, teknik untuk menarik massa. Tapi ya itu boleh dikatakan itu tipuan atau berbohong ya, tapi ini tipuan atau trik yang benar. Karena apa? Setelah itu sudah kumpul semua sampai malam, ora dibagi-bagi warisan, kan pada bingung kabeh ya. Lah di warisannya, di Rasulullah, dan sebagainya. Nah setelah itu sudah kumpul semua, sudah penuh masjidnya, malah terus pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa warisan Rasulullah itu bukan harta benda, bukan emas permata, tapi adalah Al-Quran gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi intinya itu bahwa yang dimaksud warisan itu bukan harta benda, tapi warisannya Rasulullah ya Islam itu sendiri, Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri. Artinya bahwa di sini bisa dikatakan sebagai trik menipu dan berbohong dalam berdakwah. Tapi ini jangan digunakan sering-sering. Nanti apa? Yang namanya menipu, berbohong pasti satu kali saja diditeni. Loh, wingi ngomongnya bagi warisan ben nglombok ora usah mangkat gitu ya. Malah jadi orang mangkat maning selawase ya kan. Jadi yang trik ini saya tidak setuju kalau dipakai ya. Nah, itu dan para pakar dakwah juga seperti itu. Jadi yang terakhir saya simpulkan dari semua yang saya sampaikan hari ini, ada 3 poin yang harus diperhatikan tentang metode propaganda itu sendiri. Yang pertama, pilihlah teknik ya, dari 14 teknik itu pilih yang baik dan benar, menarik, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Paham ya? Jadi ada 3: baik,
benar, menarik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 ya, itu. Jadi teori propaganda itu baik dari teori Dorothy Multigre maupun teorinya Mukhtar Lubis ya, saya garis bawahi, boleh untuk berdakwah tapi pilih yang ini ya. Jadi yang label buruk ya, menipu, berbohong gitu ya, memutar balik fakta, jangan digunakan. Meskipun Anda itu sedang menjadi politisi ya, apa mending ahli politik kok tukang lombo lah, ngesuk mending orang ditoblos ya kan. Nah, apa mending anggar dai ya, bunyai, kiai kok tukang lombo lah, malah Islamnya sing dielek-elek ya kan. Nah, makanya jangan dipakai. Jadi yang dipakai adalah yang benar ya, sesuai Al-Qur'an, yang baik ya, yang di situ menarik. Nah, kemudian yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti ada terusannya lagi ya. Di minggu yang akan datang insya Allah adalah kelemahan dan kelebihan metode propaganda. Ini baru sampai di sini dulu karena waktunya tidak cukup. Tapi saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Monggo siapa yang mau